Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizky, NPM 20 12 5135. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Mardia Augustina, STHI, MPDI untuk mata kuliah metode tafsir. Di sini judul saya adalah Perkembangan Ilmu Tafsir di Indonesia. Melatar belakangi dalam pencapaian dan perkembangan sebuah ilmu, tentu banyak kisah ataupun sesuatu yang menarik dibalik menjadinya ilmu itu sebagai sumber penelitian seseorang, pengetahuan dan panduan semua orang, terutama umat Islam pada hari ini. Ilmu tafsir menjadi tema utama saya pada hari ini atau dalam presentasi ini. Mengapa? Karena dalam persebaran dan perkembangan ilmu ini hampir sedikit orang yang mengetahuinya. Oke, memasuki pembahasan kita. Dalam sebuah sejarah dikatakan ilmu Al-Quran dibawa bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia 14 abad yang lalu. Dari luar berbentuk buku-buku dan kitab-kitab tafsir. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka meneliti sesuatu atau bangsa yang suka mengembangkan sesuatu. Salah satu halnya ialah ilmu tafsir Al-Quran. Dalam perputaran dan perkembangannya diketahui ada banyak tafsir Al-Quran yang bermunculan di Indonesia. Contohnya ada 3, namun saya tidak memasukkan 2 contoh yang awal karena ada bahasa-bahasa yang kurang sopan di dalamnya. Jadi saya akan memasukkan contohnya ketiga saja. Contohnya seperti tafsir dari Lia Aminuddin. Pada kalimat kaf, ha, ya, ain, sod, dia mengartikan kalimat itu secara terpisah-pisah. Kaf yang artinya air, ha artinya ruh, ya artinya nyata, ain artinya sumber, dan sod artinya kabar. Jika digabungkan bersama karinahnya yang berarti banyak mata air pada waktu ruhnya kembali bangkit dan nyata, dan ia menjadi sumber yang menyampaikan berita. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki potensi dalam pengembangan ilmu tafsir yang ada sekarang ini. Masuk pada abad ke-17, tafsir Al-Quran pada masa ini lebih berkembang dan dapat lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengapa? Karena tidak didasarkan pada kekuatan ingatan semata sebagaimana periode klasik yang terdahulu, dan sudah mempunyai buku pegangan representatif dari ahli tafsir yang kompeten dan profesional. Berpijak pada kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tafsir Al-Quran di Indonesia baru dimulai secara faktual pada periode tengah. Di antaranya, upaya penafsiran yang dilakukan ulama pada periode ini ialah membaca dan memahami tafsir tertulis yang datang dari negeri Timur Tengah, seperti kitab tafsir Al-Jailani yang dibacakan kepada murid-murid lalu diterjemahkan ke dalam bahasa murid, seperti Melayu, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, tafsir Al-Quran yang disampaikan kepada umat berbentuk ra'yu. Ra'yu ini mungkin tidak usah saya jelaskan karena sudah teman-teman yang terdahulu sudah menjelaskan, mungkin semuanya sudah tahu. Karena tafsir Al-Jailani yang dipelajari itu berbentuk pemikiran ra'yu, sementara bentuk Al-Matsur bisa dikatakan tidak begitu populer, bahkan boleh disebut tidak masuk ke Indonesia pada waktu itu. Meskipun pada periode ini tafsir Al-Quran di negeri Timur Tengah telah berkembang teramat pesat. Berlanjut kepada abad 18, beberapa ulama Indonesia mulai membuat bermacam-macam karangan yang sangat berkaitan pada keilmuan tafsir, terkhusus pada disiplin ilmu tasawuf dan mistik yang berisikan ayat-ayat Al-Quran sebagai referensi ataupun sebagai penguat argumentasi yang mereka ajarkan dan sampaikan pada masa itu. Contoh seperti Abdul Samad Al-Palimbani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berlanjut pada abad ke-19, perkembangan ilmu tafsir mengalami turun naik. Dalam perkembangannya, salah satu faktor yang membuat itu ialah pengkajian Al-Quran berabad-abad lamanya hanya sebatas membaca dan memahaminya saja untuk individu masing-masing, sehingga mengakibatkan rasa cukup dengan kitab-kitab Arab dan Melayu yang sudah ada. Lalu faktor lainnya adalah yang paling mempengaruhi ini adalah
memuncaknya tekanan pada penjajahan Belanda pada masa itu. Hal itu pun mengakibatkan mengungsinya para ulama-ulama ke berbagai pelosok-pelosok negeri untuk pembinaan ilmu agama dan perjuangan untuk generasi selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, perkembangan ilmu tafsir di zaman ini mengalami turun naik. Kalau tadi yang saya sebutkan di awal tadi adalah penurunan, maka di abad sini ialah ada suatu kenaikan. Masih di abad ke-19 muncul sebuah naskah tafsir sederhana yang memiliki 2 halaman yang menggunakan bahasa Melayu Jawi bernama Faraidul Al-Quran. Namun pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Tulisan ini pun diabadikan dalam beberapa karya tulisan ulama Aceh, yaitu seperti Ismail bin Abdul Al-Muthalib Al-Asyi. Maka dari masa inilah permulaan sebuah perkembangan ilmu tafsir di Indonesia. Pada abad yang sama dijumpailah sebuah karangan tafsir non-utuh karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, atau nama aslinya ialah bisa kita sebut Muhammad Nawawi Ibnu Arabi Al-Tanara Al-Jawi pada tahun 1813 sampai 1897 Masehi, bernama Tafsir Marahul Labid. Tafsirnya dicetak dengan bahasa Arab di Timur Tengah. Meskipun kitab tafsir tersebut tidak lahir di Indonesia, akan tetapi dikarenakan pengarangnya adalah orang asli Indonesia, tentu akan memberikan banyak pengaruh untuk corak keilmuan tafsir Al-Quran di Indonesia. Sebagaimana cerita yang saya sebutkan itu, kita ketahui ilmu tafsir Al-Quran dimulai atau berkembang di Indonesia sesudah diketahui bahwa ada sebuah tafsir karangan asli orang Indonesia yang sangat bagus dan menginspirasi bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam hal teknik penulisan terinspirasi dari kitab Marahul Labid, dari Didin Hafiduddin mengatakan bahwa dalam teknik penulisan digunakan Syekh Nawawi, yaitu berbahasa Arab sangatlah istimewa dan bagus. Mengapa? Karena dengan bahasa Arab, kitab tafsir pun bisa diakses oleh khalayak masyarakat internasional. Meskipun di Indonesia hanya beberapa saja yang bisa membaca atau memahaminya, walaupun begitu, hal ini tetaplah sebuah hal positif yang bisa dijadikan inspirasi dan referensi untuk pengembangan ilmu tafsir di Indonesia. Pada penyusunannya, tafsir berbahasa Indonesia dimulai pada tahun 1920-an dan seterusnya. Kondisi penerjemahan Al-Quran semakin kondusif setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Tafsir Al-Furqan misalnya adalah tafsir pertama yang diterbitkan pada tahun 1928. Pada tahun 1953 barulah proses penulisannya dilanjutkan kembali hingga akhir tulisan tafsir Al-Furqan. Secara keseluruhan 30 juz dapat diterbitkan pada tahun 1956. Hal itu pun terus berkembang hingga mendapat berbagai macam metode dalam penafsiran Al-Quran yang sudah teman-teman sampaikan yang di awal-awal yang lalu. Memasuki kesimpulannya adalah perkembangan tafsir Indonesia dimulai perlahan dari awal Islam memasuki Nusantara pada abad ke-14, namun hal itu tidaklah langsung dilakukan. Mengapa? Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan penelitian dari bahasa Indonesia itu sendiri. Masuk ke abad-abad selanjutnya, beberapa orang mencoba mengartikan tafsir Al-Quran dengan pemikiran dan pengetahuannya masing-masing. Meskipun isinya salah, namun dalam pembukaan inilah membuat beberapa yang lainnya bertekad mencari dan memperbaiki pemahaman dan pengetahuan yang salah sampai ke luar negeri Timur Tengah. Contoh seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang membuat bangsa Indonesia terinspirasi oleh karyanya, yaitu tafsir Marahul Labid. Dari sinilah berbagai upaya dan cara dilakukan untuk perkembangan ilmu tafsir Al-Quran sampai kepada penerjemahan bahasa Indonesia, lalu penemuan berbagai macam metode yang kita ketahui sampai sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat ulun presentasikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.